Sahabat jejak waktu Muslim, dalam perjalanan panjang menuju kemenangan, pasukan yang tangguh bukanlah yang paling banyak jumlahnya, tetapi yang paling siap menghadapi segala rintangan. Sun Tzu dalam The Art of War, bab ke-9, menulis sebagaimana diterjemahkan oleh Lionel Giles dalam Project Gutenberg. We may distinguish 6 kinds of terrain, to wit, accessible ground, entangling ground, temporizing ground, narrow passes, precipitous heights, positions at a great distance from the enemy. Ada 6 jenis medan perjalanan yang harus dikenali seorang pemimpin. Tanah terbuka, tanah terjerat, tanah penantian, jalan sempit, puncak tinggi, dan jarak jauh dari musuh. Sahabat jejak waktu Muslim, kehidupan ini pun memiliki medan yang sama. Ada masa yang mudah dilalui, ada masa yang membuat kita terjerat masalah. Ada masa kita harus menunggu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar. Ada masa di mana jalan terasa sempit. Ada masa ketika kita di puncak ujian, dan ada masa kita harus berjalan jauh sendirian dalam sunyi. Namun di setiap medan itu, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena sebagaimana pasukan Sun Tzu memerlukan arah dan tanda, hati manusia memerlukan cahaya iman agar tidak tersesat di jalan kehidupan. Samuel B. Griffith dalam Oxford University Press menulis bahwa bab ini menekankan pentingnya membaca tendi tanda alam, memahami medan, dan mengamati sikap pasukan. Ia menjelaskan, a wise general reads the ground as a scholar reads a sacred text. Seorang pemimpin bijak membaca medan sebagaimana seorang alim membaca kitab suci. Sahabat jejak waktu Muslim, betapa indah perbandingan ini. Sebab kehidupan memang seperti kitab yang terbuka. Setiap ujian, setiap peristiwa adalah ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntun kita untuk memahami makna perjalanan. Dalam US Army War College Press, bab ini disebut sebagai pelajaran tentang situational awareness, kesadaran penuh terhadap posisi dan keadaan. Sun Tzu menulis, when you came on hill or river, face your army toward the sun. Artinya, tempatkan dirimu menghadap cahaya agar tidak tertinggal dalam kegelapan. Sahabat jejak waktu Muslim, maknanya begitu dalam. Ketika hidup terasa berat, pandanglah selalu kepada cahaya, cahaya harapan, cahaya doa, dan cahaya iman. Karena dalam setiap gelap, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menerangi dengan kosinaya bagi hati yang sabar dan yakin. Sun Tzu melanjutkan, pass quickly over mountains and keep in the neighborhood of valleys, lalui gunung dengan cepat dan bertahanlah di lembah yang aman. Sahabat jejak waktu Muslim, gunung adalah simbol ujian besar dan lembah adalah tanda ketenangan. Ketika Allah memberi ujian besar, jangan berlama-lama dalam keluh kesah, lalui dengan sabar, kemudian istirahatkan hatimu di lembah doa dan syukur. Karena hidup bukan tentang seberapa lama kita menanjak, tetapi seberapa dalam kita bersyukur setelah menuruni ujian. Dalam Lee Charles Edition, bab ini diartikan sebagai refleksi tentang bagaimana pemimpin sejati membaca tanda-tanda perubahan. Sun Tzu menulis, when birds rise suddenly in flight, it is a sign that an ambush is near. Artinya, setiap perubahan kecil di sekitar kita memiliki makna. Sahabat jejak waktu Muslim, begitu pula dalam hidup. Tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang hadir dalam hal-hal sederhana, dalam kesabaran yang diuji, dalam doa yang tertunda, dalam jalan yang tak sesuai rencana. Orang beriman tidak tergesa menilai, karena ia tahu bahwa setiap tanda membawa pelajaran. Samuel B. Griffith menambahkan, the ability to read people is more important than reading the map. Kecerdasan membaca manusia lebih penting daripada membaca peta. Sahabat jejak waktu Muslim, dalam kehidupan sosial, ini berarti memahami hati orang lain lebih penting
daripada memenangkan perdebatan. Pemimpin sejati bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling lembut hatinya. Karena kelembutan adalah bentuk kekuatan yang tak terlihat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang, maka ia tidak akan diberi kasih sayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati lahir dari kelembutan dan kasih. Dalam Super Sumari, bab ini juga disebut sebagai panduan mengenal tanda kelelahan dalam pasukan. Sun Tzu menulis, "When soldiers are leaning on their spears, they are faint from want of food." Jika pasukan bersandar pada tombaknya, itu tanda mereka lapar dan lelah. Sahabat jejak waktu Muslim, dalam kehidupan, ketika hati mulai lelah berjuang, itu tandanya kita butuh nutrisi spiritual, bukan makanan duniawi, tapi zikir, doa, dan ketenangan yang lahir dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jiwa yang tidak diberi asupan iman akan mudah rapuh di tengah perjalanan panjang kehidupan. Sun Tzu menegaskan, "When there is much running about, and the soldiers fall into rank, it means that the critical moment has come." Artinya, ketika semua bergerak cepat tanpa arah, itulah tanda momen genting telah tiba. Sahabat jejak waktu Muslim, betapa sering kita juga merasa demikian. Sibuk, tergesa, namun kehilangan arah. Di saat seperti itu, berhentilah sejenak, berdoalah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kegelisahan tanpa tujuan. Kadang Dia mengizinkan kita tersesat sebentar, agar kita lebih menghargai jalan pulang. Dalam US Army War College Press, Sun Tzu dianggap mengajarkan pentingnya calm leadership under pressure. Pemimpin sejati tidak panik di tengah badai, karena ia tahu badai pun bagian dari rencana. Sahabat jejak waktu Muslim, ketenangan di tengah kesulitan adalah tanda kedewasaan iman. Seperti kapal yang tetap tegak karena jangkarnya kuat, demikian pula hati yang tetap tenang karena terikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir bab ini, Sun Tzu menulis, "He who is not acquainted with the designs of his neighbors should not enter into alliances with them." Artinya, jangan bersekutu dengan siapapun tanpa mengenal watak dan niatnya. Sahabat jejak waktu Muslim, dalam kehidupan modern, ini adalah pesan moral tentang kepercayaan. Jangan menaruh kepercayaan hanya karena kata manis, tapi karena akhlak yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 58, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Inilah dasar dari setiap hubungan yang berlandaskan kejujuran." Sahabat jejak waktu Muslim, The Army on the March bukan sekadar panduan militer. Ia adalah peta kehidupan. Ia mengajarkan kita membaca tanda, memahami waktu, dan menjaga hati. Hidup ini adalah perjalanan panjang menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap langkahnya memerlukan kesabaran, arah, dan cahaya iman. Ketika tubuhmu letih, ingatlah bahwa perjalanan ini bukan tentang jarak, tetapi tentang keberanian untuk terus melangkah bersama Allah.